Jadi waktu itu orang kafir semua berkoalisi ya, menjadi satu, bergerombol jadi satu, berkoalisi bersatu, mulai dari kafir, orang Yahudi, orang munafik, semua bersatu ingin memerangi Nabi Muhammad dan umatnya, ingin memerangi orang Islam. Nah, ini perang, salah satu perangnya Nabi, perang Ahzab, atau sebutan lainnya itu perang Khandaq. Karena waktu itu Nabi Muhammad ya, membuat Khandaq. Khandaq itu parit. Maka perang ini dinamakan perang Khandaq. Ada yang mengatakan bahwa parit waktu itu yang digali, yang dikeruk itu, ada yang mengatakan itu jaraknya 5 meter dan dalamnya 3 meter. Pokoknya sekiranya kuda itu tidak bisa melompat, ya semua sampai masuk, nggak bisa naik lagi kudanya. Ya kira-kira dia seperti itu, 5 meter dan dalamnya 3 meter. Dan nggak tahu ini panjangnya, ada yang mengatakan panjangnya sampai 7 kilo. Dari mana? Kalau kita kira-kira sini sampai mana 7 kilo? Jadi kaum kafir di Makkah, kaum mukmin di Madinah. Nah itu. Jadi Madinah dikelilingi sama parit atau Khandaq itu. Ya, zaman dulu belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kan ada alat berat kan banyak, bego banyak. Kalau dulu masih manual semua. Masih manual, yang dikeruk juga agak semuanya pasir. Nah, banyak batu-batu juga, batu besar juga. Ada yang batunya yang para sahabat tidak sanggup mengangkat itu, salah satunya itu ya, sehingga Nabi sendiri yang bisa mengangkatnya. Itu perang Khandaq. Waktu itu ya ada salah satu sahabat ya, ini ketika akan terjadi perang ini ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apakah sudah ada wahyu ya, yang menerangkan tentang perang ini ya? Maksudnya apa? Rencana perangnya bagaimana? Strateginya bagaimana? Nabi menjawab, belum ada wahyu tersebut. Kemudian ada salah satu pemuda yang mengusulkan untuk membuat Khandaq atau parit tadi. Namanya sahabat Salman Al-Farisi. Karena beliau berasal dari Persia, maka namanya Salman Al-Farisi. Bukan Paris Prancis bukan ya, tapi Persia, Al-Farisi. Jadi sahabat Salman ini ya niru strategi yang dulu pernah dipakai oleh pasukan Persia. Dan itu diiyakan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menggunakan strategi yang pernah dipakai oleh kaum Persia. Kalau zaman dulu itu ada negara besar, ada Persia dan Romawi. Tapi waktu itu ya, yang besar Persia. Di dalam Al-Quran ada Al-Rum kan ada itu. Wuli batir Rum. Jadi Romawi dikalahkan oleh ya kalah sama Persia. Itu perang Ahzab. Waktu itu ya kenapa kok pakai ini ya, kok pakai menggunakan membuat parit, kok nggak langsung perang ketemu muka ya, ketemu pedang, kok nggak langsung gitu? Karena waktu itu umat Islam kalah jumlah.
Dia mengatakan kira-kira Masrur itu ada 3.000, tapi dari koalisi tadi, koalisi kafir, dia mengatakan sampai 10.000, 3 kali lipatnya. Makanya menggunakan strategi ini perang Khandaq. Qalu, kemudian orang mukmin berkata, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Inilah hal yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kaum mukmin muslim tidak takut, ya, kalah jumlah pun tidak takut. Ya, yang kedengannya 3 kali lipat tadi ya, tapi mereka tidak sama sekali takut. Bahkan mengatakan inilah janji Allah dan Rasulnya. Karena sejak Allah jelas ya, orang yang berperang membela agama Islam, maka dia jika menang maka hidupnya akan mulia, dan kalau sampai gugur maka akan menjadi syahid, menjadi syuhada. Ish kariman au mut syahidan, hidupnya mulia, kalau mati syahid. Wa sadaqallahu, dan benarlah Allah wa rasuluhu, dan rasulnya. Wa mazadahum, dan tidak tambah bagi orang-orang mukmin illa imanan, kecuali keimanan, wa tasliman, dan kepasrahan. Jadi imannya tambah kuat, mengetahui akan bertempur, berperang melawan yang jumlahnya 3 kali lipat, imannya tambah kuat, bertambah kuat, dan pasrahnya atau tawakalnya semakin kuat. Jadi iman dulu, baru taslim, pasrah, tawakal. Jadi urutannya itu, yakin dulu baru tawakal, iman dulu baru tawakal.